Ya. Yang pertama niat yang sebenarnya ada di hati, adapun lafaz boleh diucapkan, boleh tidak. Hukumnya mubah. Kemudian membasuh muka 1 kali saja, itu rukunnya. Tapi 1 kali pastikan kena batasnya. Batasnya bagian atas bawah, jidat tempat tumbuh rambut, bawah tempat tumbuh jenggot. Kiri kanan adalah telinga. Tempat tumbuh rambut pada kebiasaan saja, nggak usah ikut pada kenyataan. Ada kenyataannya memang tempat tumbuh rambutnya di belakang, karena di depan otak. Jadi kalau yang demikian mengusap muka nggak usah sampai ke belakang, menurut kebiasaan saja. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku 1 kali juga. Khusus untuk siku perlu mendapat perhatian khusus karena sering sekali orang berwudu sikunya nggak kena. Jadi harus ada kesengajaan melihat kuku. Maksud kami melihat siku. Ada kesengajaan melihat siku supaya siku dipastikan bisa terkena oleh air wudu. Kemudian mengusap kepala. Walaupun yang dimaksud kepala, tapi yang sebenarnya adalah rambut di atas kepala. Ya, kalau kepalanya mesti digunduli dulu rambutnya baru kena kepala. Rambut di atas kepala. Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan 3 cara. Yang pertama, Rasulullah mengusap kepalanya dari depan hingga ke belakang, baru kemudian maju lagi ke depan. Dari depan hingga belakang, kemudian maju lagi ke depan. Menurut hadis riwayat Bukhari. Jadi kemarin sudah dicontohkan juga, kita dari sini ambil air, usap ke belakang, kemudian maju lagi. Ada sebahagian saya pernah lihat, dia begini, diusap ke belakang, dibaliknya tangannya begini. Sebenarnya yang dimaksud Rasul, ada ilaiha, kembali ke depan, bukan kembali tangannya begini. Nah, ada yang begini, itu salah pengertian. Cara yang kedua adalah mengusap surbannya saja ketika dalam perjalanan. Boleh selama 3 hari mengusap sepatu dan surban tak dibuka. Yang diusap bagian atas sepatu dan surbannya. Yang ketiga, mengusap ubun-ubun dan surban. Nah, kita nampaknya yang sering kita pakai mengusap ubun-ubun. Berarti yang sering kita pakai yang ketiga. Riwayatnya juga sama. Bukhari, Muslim. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana saja yang 3 ini kita pakai, mau mengusap depan belakang kemudian balik lagi, atau mengusap surban karena lagi musafir, atau mengusap ubun-ubun saja dan surban. Kalau ada surbannya, kalau tak ada berarti ubun-ubun saja, itu sudah sah. Kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Mata kaki perhatikan betul. Karena pada suatu saat sahabat melewati Rasulullah, kemudian sampailah waktu sholat, mereka berwudu terburu-buru sampai belakang kaki nggak kena. Rasul datang melihat, oh ini ada orang berwudu nggak sempurna. Rasulullah marahnya luar biasa. Apa dia bilang? Wailul lil aqab, wailul lil aqab. Masuk neraka kaki yang tak sempurna dibasuh. Tumit kalian itu bakal disentuh neraka, kata Rasulullah. Diulanginya lagi, tumitmu itu akan disentuh neraka. Gara-gara apa? Tak terkena air wudu. Nah, memang kebiasaan kita melihat kaki itu dari depan, apalagi di pancuran, Pak ya. Ininya aja ini enggak. Nah, sengajalah kita putar. Maka nanti salah satu sunnahnya adalah mengusap anggota wudu. Bukan cuma disiram, diusap-usap langsung dengan tangan. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu rukun-rukunnya. Sekarang kita melihat sunnah-sunnahnya. Ini yang ulang kaji minggu yang lalu. Sunnah wudu pertama membaca basmalah. Di mana saja, bukan cuma wudu tentunya. Setiap perkara yang lain yang tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa aqta, terputus pahalanya, itu kata hadis. Kata hadis yang lain, fahuwa ajazam, membeku dia. Ada pahalanya, belum bisa cair.
Yang mencairkannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu juga lagi masak, bismillah, enak tuh masakan. Lagi jaga anak, bismillahirrahmanirrahim, enak jaga kaum. Insya Allah nggak pala keras sekali, tapi langsung kapok anak. Jadi ibu-ibu yang muliakan Allah SWT, bapak-bapak, bismillah ini bukan cuma dalam berwudu, tapi dalam segala hal yang baik. Tapi kalau mau mencuri jangan bismillah, Pak, ya. Kemudian menggosok gigi. Menggosok gigi sebenarnya juga bukan hanya masalah kita mau berwudu. Dalam hadis Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amatuhum biswak inda kulli shalah. Andai kata tidak khawatir memberatkan umatku, akan aku suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Berarti 5 kali minimal. Dan memang kunci kesehatan tubuh kita kemarin sudah kita terangkan cuma 2 saja, mulut dan perut. Mulut sehat kalau kita sering gosok gigi, artinya gigi kita sehat, nggak copot satu-satu. Ya, kita sekarang udah macam-macam giginya. Coba kalau kita amalkan 5 kali gosok gigi sehari semalam, sehat gigi kita. Kalau sehat gigi, sempurna menunya. Kalau sempurna menunya, masuk makanan ke perut sudah dalam keadaan siap diproses oleh perut. Nah sekarang ini kita zalim. Enak di mulut aja main telangan. Habis leher urusan perut, memang betul urusan perut. Terakhir dia menyemprotkan asam lambung berlebihan. Nah terakhir sakitlah semua. Anak kecil sekarang Pak umur 6-7 tahun bisa marah. Coba. Kenapa? Pola makan. Berawal dari jaga kesehatan gigi dengan sunnah Rasul menggosok gigi. Maka setiap kali mau berwudu gosok gigi. Sebaik-baik alat menggosok gigi adalah kayu dari hijaz. Yang sering kita lihat jemaah tabligh pakai panjang-panjang segini itu. Nah, di ujungnya dihaluskan baru digosok-gosokkan. Inilah sunnahnya pakai kayu dari hijaz karena banyak hikmahnya di situ. Banyak hikmahnya. Kemudian sunnah yang ketiga mencuci telapak tangan. Cuci telapak tangan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur 3 kali. Ini paling ringan ini. Harusnya gosok gigi. Kalau nggak sempat berkumur-kumur saja. Kemudian memasukkan air ke hidung. Sunnahnya kita masukkan pakai tangan kanan, dikeluarkan pakai tangan kiri. Masukkan kencang, hisap sampai sakit, baru keluarkan kencang. Keluar kotoran-kotoran, banyak penyakit, banyak virus di situ. Dan ini salah satu kunci kesehatan secara Islam. Makanya banyak sekarang obat-obat alternatif. Pengobatan alternatif salah satunya gurah hidung. Dan kita yang terbiasa memasukkan air ke hidung lalu kita pancarkan, tak perlu gurah hidung, kita sehat. Dan bisa menjaga otak belakang, menjaga ingatan kita. Luar biasa. Makanya kemarin saya ceritakan kakek-kakek nangis di pinggir jalan. Gara-gara apa? Ditanya polisi. Bapak nggak punya rumah, besar rumah saya Pak polisi. Bapak nggak punya anak, anak saya udah sukses semua. Sayang sama bapak, sayang semua. Bapak nggak punya istri, punya Pak polisi, istri muda lagi. Cantik-cantik, sayang sama bapak, sayang kali pun. Kenapa bapak nangis? Nggak ingat saya pulang ke rumah. Nggak tahu jalan. Kenapa? Udah pikun. Nah ini dia anti pikun. Hirup air dalam-dalam, semburkan. Ini anti pikun. Nah, teman muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyela-nyela jenggot. Nah, ibu nggak usah ikut-ikutan nih. Biar bapak-bapak saja. Yang ada jenggot apalagi tebal, sela-sela jenggot. Yang jenggotnya 1-2 nggak usah sok-sokan. Nah. Tapi boleh juga itu. Kenapa? Untuk mengambil sunnahnya. Kemudian menyela-nyela jari tangan. Nih, apalagi rapat. Dan jari kaki. Jari kaki paling banyak yang rapat. Tipenya rapat, mudah sekali kena penyakit kutu air. Selanjutnya membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Nah, inilah yang kita maksud tadi. Rukunnya 1, sunnahnya 3. Berarti kalau terburu-buru atau banyak yang antri di tempat duduk, kita boleh membasuh hanya 1 kali. Itu gunanya kita belajar. Kalau pada saatnya kita melihat ada yang lebih prioritas, maka
kurangi sunnah, laksanakan yang wajib saja. Ini saya ingatkan lagi, jangan pada saat orang antri berwudu, kerannya banyak yang rusak, tinggal satu yang pakai. Datang pula kawan pakai sunnah pun. Orang antri, nah, lihat dia keadaan. Ambil wajibnya saja, tinggalkan sunnahnya. Kalau meninggalkan sunnah boleh Ustaz, demi melaksanakan yang lebih prioritas. Kemudian membasuh anggota wudhu 3 kali, mendahulukan yang kanan. At-tayammum ini setiap Rasulullah melakukan sesuatu, pastilah dia mendahulukan yang kanan, termasuk pakai sandal. Bahkan mandi pun beliau mengambil air, menyiram badan sebelah kanan, baru sebelah kiri. Satu-satunya yang disunnahkan mulai sebelah kiri adalah masuk WC. Hanya itu saja. Kaki kiri duluan kalau masuk, kaki kanan duluan kalau keluar. Itu saja. Itu luar biasa. Kenapa? Di situ semua setan ada. Setan laki-laki dan setan perempuan. Makanya doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa artinya itu? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Periksa, satu-satunya doa yang bersumber dari Rasulullah yang membedakan setan laki-laki dan perempuan di situ. Artinya semua jenis setan ada di sana. Jadi kaki kiri duluan, baru kaki kanan keluar duluan. Kemudian lagi sunnah berikutnya, mengusap kedua telinga, berturut-turut tidak dikelangi waktu. Jangan ada jarak antara membasuh muka, terima SMS dulu, nelpon dulu, baru basuh tangan. Jangan. Jadi berturut-turut tidak dikelangi waktu. Kemudian mengusap telinga. Ternyata membasuh telinga ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Makanya boleh dia membasuh telinga sekaligus membasuh kepala. Airnya berarti air bekas, ya, air bekas dari membasuh kepala langsung ke telinga. Hukumnya sunnah. Kalau yang dipakai begini ibu, 1 kali saja. 1 kali. Selanjutnya melebihkan basuhan dari batas anggota wudhu. Sebagian ulama mengatakan melebihkan basuhan ini bukan sunnah tapi wajib. Kenapa? Memastikan anggota wudhu batas-batasnya karena wajib dilebihkan. Berdasarkan kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu perbuatan yang memastikan sempurnanya wajib, maka dia pun ikut wajib. Perbuatan yang memastikan sempurnanya yang wajib, maka dia pun hukumnya ikut wajib. Kalau membawa sesuatu yang lembut, harusnya pakai tas yang kuat, ya Bu. Harusnya yang dibawa itu yang lembut-lembut tadi. Tasnya tadi sebenarnya hanya wadah. Tapi kalau kita membeli sesuatu nggak bawa tas, bisa dipastikan nggak barang ini aman sampai ke rumah? Kalau tidak bisa, maka tasnya pun ikut wajib. Nah itu dia kaidah hukum. Maka sebagian ulama mengatakan melebihkan basuhan bukan sunnah tapi wajib. Nah jangan pelit-pelitlah kalau beramal. Pas-pasan aja sikunya diukur, kakinya diukur sampai mata kaki. Lebihkan, tapi jangan berlebihan, jangan sampai ke lutut. Itu berlebihan. Nah baik, sekarang kaji kita adalah amalan dan sunnah wudhu. Yang pertama, berdoa ketika berwudhu. Dan doanya macam-macam. Ini kemarin yang ditanya, apa saja doa ketika sesudah berwudhu. Yang pertama doanya menurut hadis riwayat Nasa'i, Allahumma ghfirli zambi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, luaskan dan lapangkanlah rumahku, dan berkahilah bagiku dalam rizkiku. Bagus doanya.
berwudu, kita pakai Allahumma ghfirli wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Yang rumahnya masih sempit, Bu, yang di SSS pakailah doa. Rumah sangat sempit, susah selonjor, sedikit semen, susah selesai. Masih tinggal di pondok mertua indah, belum punya rumah, pakai. Nah, minta rumah. Setiap kali ambil wudu minta rumah. Segera nggak kira-kira? Hah? Segeralah, insyaallah. Kemudian berdoa sesudah wudunya menurut riwayat Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang sering kita pakai. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul dan hambanya. Riwayat Muslim. Doa yang ketiga menurut riwayat Tabrani, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba kita baca bapak-bapak. Ibu, baca Bu, biar enggak ngantuk. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu dapat kertasnya? Dapat semua. Asyhadu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Maha suci Engkau ya Allah dan maha pujilah Engkau. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Menurut riwayat Tabrani. Yang selanjutnya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku golongan orang yang bertaubat dan jadikanlah aku golongan orang yang mensucikan diri. Menurut hadis riwayat Tirmizi. Nah, nampaknya yang sering kita pakai ini gabungan. Nah, tak sadar kita selama ini kita sudah menggabung dua hadis, yaitu hadis yang pertama riwayat Muslim, hadis yang kedua riwayat Tirmizi. Biasa kita pakai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada lagi wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, yang terakhir saya belum ketemu dari ini, min ibadikas sholihin. Tapi bagus, doa itu bagus. Sampai ke wa ja'alni minal mutatahhirin menurut riwayat Tirmizi. Boleh digabung-gabung, boleh. Boleh, kada larang. Nah, selanjutnya salat sunnah wudu. Ini luar biasa ya, salat sunnah wudu. Ini peristiwa yang menggemparkan sekali dan para sahabat pun heran, apa hebatnya Bilal. Nah, Bilal bin Rabah. Salatul raka'ataini ba'dahu. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, salat 2 rakaat sesudah berwudu berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amaltahu." Ceritakan kepadaku amal yang paling senang engkau lakukan fil Islam semenjak kau masuk Islam. Inni sami'tu dabbana laika baina yadayhi fil jannah, karena sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu di hadapanku waktu aku di surga. Bilal masih hidup, suara sandalnya sudah masuk surga. Bayangkan. Padahal sahabat-sahabat utama bukan hitungannya Bilal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Inilah sahabat utama yang perjuangannya kepada Islam luar biasa. Abu Bakar dengan seluruh hartanya, Umar dengan seluruh keberaniannya, Utsman dengan seluruh perdagangannya, Ali dengan seluruh keberanian dan ilmunya. Bilal
Islam, dia ikut Rasulullah, jadi pembantunya Rasulullah, lalu dimerdekakan oleh Rasul. Apa kerjanya? Apakah panglima perang? Bukan, malah nggak boleh ikut perang. Bilal nggak boleh ikut perang. Berkali-kali dia bilang, ya Rasul, ikutkan aku perang, nggak boleh, kata Rasul. Lalu apa kerjanya? Tukang azan saja. Kamu azan saja, naik ke Ka'bah. Awal mula azan itu Pak, naik ke Ka'bah, belum ada mic. Naik ke Ka'bah, mutar-mutar di atas Ka'bah segi 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, di sebelah sana. Pindah lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, pindah. Pindah lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pindah lagi. Hayya 'alas shalah, mutar bilang. Kenapa? Supaya kedengaran seluruh penjuru. Dan kita lihat masjid-masjid tua di Medan ini ada yang pakai ya, azan 4 penjuru. Jadi ada dasarnya. Kalau kita udah punya mic, punya toa keliling, kita buat 4 pula di atas towernya itu, ngapain lagi mutar-mutar? Nah, jadi Bilal ini cuma tukang azan saja. Belum mati Bilal udah masuk surga suara sandalnya. Itulah yang membuat penasaran Rasul. Sahabat pun heran. Apanya rahasianya Bilal? Apa jawab Bilal? Qala ma amiltu amalan arja'inni min anni lam athur tuhurun fi sa'atin min lailin aw naharin illa salaitu bizalika tuhur ma katabali an usolli. Dijawab sama Bilal, ma amiltu amalan arja'inni, tidak ada satu amal yang lebih aku senangi. Min anni lam athur tuhurun, kecuali sesudah aku bersuci, berwudu maksudnya, fisaatin min lailin aw naharin, pada saat malam ataupun siang hari, illa sholaitu bizalika, sesudah itu aku akan sholat. Sesudah berwudu Bilal selalu sholat. Ma kata balian usolli, di luar dari sholat yang diwajibkan kepadaku. Maksudnya di luar sholat fardu. Setiap kali habis berwudu Bilal bin Rabah sholat 2 rakaat. Nah, waktu itu tak disebut namanya sholat sunnah wudu. Hanya Bilal melakukannya sesudah berwudu. Ke belakang ini barulah dikasih namanya sholat sunnah wudu. Nah, luar biasa. Belum mati orangnya, suara sandalnya sudah masuk surga. Rugilah kalau sudah mengetahui ini, rugi sekali kalau kita menyanyiakan sholat sunnah wudu. Muttafaqun alaih, hadis ini ittifaq atasnya seluruh ahli hadis, tidak ada perbedaan. Ini derajat paling tinggi di hadis ya, dari sisi rawi. Muttafaqun alaih, ittifaq para ahli hadis. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahadun yatawaddaa fayahsinu wudu'a wa yusalli rak'atain yaqbilu bi qalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seseorang yang telah berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat, menghadapkan wajahnya dan hatinya kepada Allah, kecuali wajiblah baginya masuk surga. Ini fadilah salat sunnah wudu. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pembahasan nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul adalah kemaluan, dubur adalah pantat. Kubul di depan, dubur di belakang. Kullu ma kharaja minas sabilain, apapun yang keluar dari 2 jalan itu, al-baul wal ghaib, baik air kencing maupun kotoran. Di qaulillahi ta'ala au jaa'a ahadun minkum minal ghaib, atau salah seorang kalian datang buang air kecil ataupun buang air besar. Yang dimaksud adalah qada'ul hajat, buang hajat. Yang kedua, yang membatalkan wudu, rihud dubur.
Itu bahasa barat. Sumatera Barat. Lihat isi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbilullahu salata ahadikum idza hadatsa hatta yatawadda. Tidaklah sah, tidak Allah terima salat seorang kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Faqala rajulun min Hadramaut, datanglah seseorang dari Hadramaut. Mal hadatsu ya Abu Hurairah, apakah hadas yang dimaksud wahai Abu Hurairah? Qala dijawab Abu Hurairah, fasaun aw daratun, yaitu buang air kecil besar atau kentut. Nah, ini khusus buang angin ini lucu Pak. Kalau buang air besar dan kecil sebelum berwudu ada istinja. Iya Pak. Sebelum berwudu kalau buang air kecil kita istinja. Yang dicuci tempat keluar air kecil. Kalau air besar yang dicuci tempat keluar air besar. Pertanyaannya, kalau buang angin apa yang dicuci? Ada istinja yang buang angin? Nggak ada kan? Kecuali angin campur. Kita yang tahu itu. Kalau angin asli murni tak ada cuci-cuci Pak. Langsung berwudu. Ini kawan saya termasuk. Kami pendeta nih. Nah, Ustaz, saya aneh juga sama orang Islam. Kenapa? Pantat pula yang kentut, kalian yang cuci muka. Lucu kan? Yang buang angin kan pantat. Kenapa yang dicuci muka, tangan, kepala dan kaki? Iya juga saya bilang. Memang aneh. Mestinya yang dicuci pantat. Jadi gini adalah pendeta saya. Pak pendeta pernah sakit kepala? Iya. Kalau Pak pendeta pergi ke dokter lalu Pak pendeta bilang saya sakit kepala, yang disuntik dokter kepala apa pantat? Iya. Yang disuntik apa? Pantat. Kenapa demikian? Nah, jadi memang susah dijawab secara logika. Nah, jadi terkait dengan ini, iza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa askala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang kalian mendapati di perutnya ada suara-suara seakan-akan buang angin atau tidak buang angin, fa askala alaihi, lalu dia ragu, saya ini buang angin atau tidak tadi? Ini lagi sholat diceritanya. Terasa di perut seakan-akan keluar, buang angin apa tidak? Gak usah nanya kiri kanan. Bos, tadi saya buang angin enggak? Gak usah. Apa yang dilakukan? Fala yakhrujanna minal masjid, jangan keluar dari masjid, maksudnya jangan tinggalkan sholat. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai kamu benar-benar mendengar suaranya atau mencium baunya. Jadi kalau ragu tadi saya buang angin enggak, terus sholat sampai terdengar suara meletus atau tercium bau yang tidak enak. Ini dia dasar. Khusus bapak-bapak, mohon maaf, mungkin ada yang sudah umur uzur, asal rukuk sedikit atau sujud, terutama di akhir sholat, lihat jamaah ke belakang. Memang sunnah itu Pak, sujud lama-lama di akhir sholat. Kenapa? Salah satu tempat makbul adalah pada sujud terakhir, berdoa di situ. Tapi tolong lihat ke belakang, mana tahu ada kakek-kakek. Jangankan lama, sebentar saja sudah keluar dan berpikir sujud terakhir batal pula, sayang itu kan. Jadi sebelum terdengar jelas suaranya atau sebelum tercium baunya, pastikan walaupun andai kata keluar tetap sah sholatnya. Dan khusus bapak-bapak atau ibu-ibu yang khusus ada penyakit tasalsul, kemarin sudah kita jelaskan apa itu tasalsul. Berdiri sedikit keluar, jongkok sedikit keluar, baru saja ambil wudhu sudah keluar, baik dia dari depan maupun dari belakang. Dari depan kencing, dari belakang angin. Apa hukumnya? Dimaafkan. Jangan bolak-balik berwudhu. Kalau sudah begitu, dimaafkan. Sholatlah dalam keadaan apapun.
Kemudian yang membatalkan wudu al-mani wal masi wal wadi, keluar mani, keluar masi, keluar wadi. Ini pada pertemuan pertama sudah dijelaskan apa itu mani, apa itu masi, apa itu wadi. Di qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wudu, ammal mani fa huwa lazim minhu al-ghusl. Adapun mani yaitu zat yang keluar dan diwajibkan mandi. Wa ammal masi wal wadi arsil zakaraka aw mazakiraka. Adapun masi dan wadi cukup kamu basuhlah kemaluanmu dan sekitarnya. Wa tawadda wudu'aka lis-shalah, dan berwuduklah seperti wuduk mau sholat, tak perlu mandi wajib. Kalau yang kedua masi dengan wadi. Kita ulang saja. Yang pertama mani keluar karena klimaks dalam hubungan, atau klimaks dalam mimpi, atau klimaks karena sebab lain. Puncak terakhir dari kenikmatan keluarlah mani. Mani bukanlah benda najis. Mani adalah benda suci, dan kalau keluar membatalkan wudu dan mewajibkan mandi. Apa itu masi? Masi adalah cairan yang lebih encer dari mani, tapi agak kental, putih warnanya. Keluarnya kalau kita berhayal atau terangsang pasca atau pra hubungan, terangsang karena berhayal atau sebab lain. Khususnya laki-laki mudah sekali keluar masi. Begitu terangsang udah keluar itu masi. Masih tidak mewajibkan mandi, tapi membatalkan wudu. Apa itu wadi? Wadi cairan yang lebih putih dan encer daripada masi, lebih encer, mirip-mirip air kencing tapi warnanya putih-putihan dan berlendir. Dia keluar kalau stres, capek, stres, ada tekanan, kontraksi dalam tubuh. Contoh di saat kita buang air besar agak susah, itu biasanya ada keluar cairan, itu tergolong wadi. Wadi tidak mewajibkan mandi, tapi membatalkan air wudu. Nah, pernah dengar kasus kalau orang bunuh diri keluar mani, kan? Sebenarnya bukan mani, dalam hukum fikih yang keluar adalah wadi. Sebab mani keluar kalau ada kenikmatan. Kira-kira orang bunuh diri ada kenikmatan nggak, Pak? Nah, jadi yang keluar itu wadi. Tapi karena ilmu umumnya kan nggak mengenal tiga istilah ini, tetap saja dibilang mani. Jadi saya ulangi lagi. Air mani tidaklah najis, tapi mewajibkan mandi kalau keluar. Masih adalah najis, tapi tidak wajib mandi, cukup berwudu. Wadi adalah najis, tapi tidak mewajibkan mandi, cukup wudu. Masih keluar karena rangsangan, wadi keluar karena stres, beban berat, termasuk kontraksi dalam tubuh. Dan ini sering tidak disadari. Oleh karena itu, jaga supaya suci, gantilah, mohon maaf, pakaian dalam kalau kita sudah selesai beraktivitas yang berat. Kemudian yang membatalkan wudu berikutnya adalah tidur yang tidak tetap tempat wuduknya. Tidur yang membatalkan adalah tidur berbaring. Sedangkan tidur duduk walaupun kepala terayun-ayun tidak membatalkan wudu. Nah, ini ilmunya bapak-bapak lagi sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, kalau hati tahu persis. Apa kodenya? Menyuruh hati cepat-cepat selesai. Yang pertama, batuk beruntun. Kalau hati lagi semangat-semangat ubah, ada yang batuk dari kanan, nyambung dari tengah, nyambung dari sudut kiri, itu Pak Hati jangan lama. Nah, itu artinya juga. Kalau saya cepat kali saya berhenti, baru kalau diwalakum itu langsung. Nah, yang kemudian paling enak memang tidur di masjid. Tidur di masjid itu paling enak. Saya ibu-ibu nggak merasakan nikmatnya tidur hari Jumat. Ini nikmat bapak-bapak saja. Kalau yang di rumah susah tidur begitu masuk masjid, apalagi sekarang ada AC, baru lihat wajah hati naik dan tidur bapak. Tapi pintar bapak-bapak, walaupun tidur nggak ketahuan, hati aja bisa tertidur. Kenapa? Begitu dia tidur jatuh dikit, dia angkat dikit dia gini.
Macam paham kali. Hati baca enggak kalau gitu. Nah, hukumnya Ustaz, macam mana itu kalau tidur begitu? Batal enggak wudu? Nah, kita lihat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluna idza kunna safaran alla nanziku faqafana salasata ayamin wa layalihinna illa min janabah lakin min ghaib wa baulin wa naumin. Pada dasarnya tidur itu membatalkan wudu karena Rasulullah menyuruh kami dalam musafir boleh tidak membuka sepatu selama 3 hari 3 malam terkecuali terjadi junub. Yang kedua, terkecuali buang air kecil dan besar. Yang ketiga, terkecuali ketiduran. Nah, tidur ternyata di sini adalah membatalkan wudu. Itu hukum dasarnya. Faiza kanan naimu jalisan, tapi kalau tidurnya adalah dalam keadaan duduk, makanan maka ada kaum minal ard, tapi duduknya tetap tidak berpindah-pindah. Tidak sampai terjatuh, maksudnya terbaring. Tadi duduknya tidak sampai jatuh terbaring. La yantaqidu wudu'ahu, tidak batal wudunya. Bergembiralah bapak-bapak yang sering tidur hari Jumat, tidak membatalkan wudu, kecuali yang kelewat parah tidurnya langsung blok. Itu batal wudu. Wa ala hadza yahmilu hadis Anas. Dasarnya adalah hadis dari Anas. Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taziruna isya al-akhirah. Sahabat-sahabat Rasulullah menunggu sholat isya yang terakhir di masjid. Jadi sholat isya ini 2 versi. Sholat isya di awal waktu. Boleh juga disengaja kita melambatkan sholat isya. Tapi sahabat-sahabat ini menunggunya di masjid dalam keadaan duduk dan tertidur. Begini cara mereka duduk dan tertidur. Hatta tahaqqaqu rusahum, saking hebatnya mereka tidur dulu berayun-ayun kepala mereka. Begini. Ya persis lah bapak-bapak hari Jumat. Ini macam berzikir pula kawan. La ilaha illallah. Padahal tidur dulu asli. Sampai mengayun-ayun kepala mereka. Summa yusalluna wa la yatawaddaun. Begitu masuk isya yang mereka tunggu, mereka langsung sholat dan tidak berwudu lagi. Ini sahabat Rasul dan terjadi di zaman Rasul. Berarti tidur duduk walaupun kepala berayun-ayun terombang-ambing tidak membatalkan wudu. Riwayat Muslim dan Abu Dawud dan Tirmizi. Kemudian hadis berikutnya, laqad ra'aitu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqisuna lis-shalah hatta la sami'a li ahadihim qatitan. Adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidur menunggu-nunggu salat sampai la asma'u li ahadihim qatitan, sampai saya dengar salah seorang mereka ngorok. Tidur dulu ngorok. Memang ada orang tipenya begitu Pak ya, mudah kali tertidur. Saya kadang cemburu melihat orang begini. Saya lihat di kantor kadang bisa dia tidur 5 menit. Baru dimarah pimpinan bisa pula dia tidur 5 menit. Habis tidur, wah. Saya tipe orang yang susah tidur. Malam saya nggak bisa tidur kecuali di atas jam 12. Jarang-jarang lah tidur jam 10, jam 11. Itu udah capek luar biasa. Kepingin kali cepat tidur nggak bisa. Nah kawan yang begini nih, kata sahabat, hanya menunggu waktu sholat sampai tidur duduk ngorok. Jadi ngorok itu sebenarnya adalah salah satu indikator nikmatnya tidur. Bu, jangan marah kalau bapak ngorok. Ya Bu ya, itu indikator kualitas tidurnya bagus. Dan paling tidak maling takut masuk rumah. Ya? Dan bapak-bapak jangan mengejar kuantitas tidur. Ini kita agak sampingkan sedikit. Pengetahuan umum penting. Jadi sebenarnya tidur yang dimaksud kualitasnya. Jadi tidur 8 jam dengan gelisah, sebentar-sebentar terbangun, sebentar-sebentar dulu. Dengan tidur 2 jam dan pulas betul, itu manfaatnya ke tubuh lebih bagus yang 2 jam. Jadi bukan kuantitas. Kalau dihitung kuantitas, orang-orang sibuk itu, para pejabat itu, paling tidurnya itu paling 2 jam, 3 jam semalam. Selanjutnya besok dia sambil di jalan karena ada supir dia tidur. Tapi mereka bisa menikmati tidur dengan berkualitas. Jadi
yang paling bagus tidur yang kualitasnya tinggi. Bagaimana tidur yang kualitasnya tinggi? Tidur yang betul-betul dalam, betul-betul pulas. Nah, kuncinya supaya tidur pulas, perasaan tenang. Ya enggak Pak? Kalau banyak khawatir, banyak masalah, banyak takut, bisa nggak tidur pulas? Nggak bisa, yang terjadi mimpi buruk. Kalau banyak utang, mimpinya ketemu duit, tumpukan duit banyak. Sialnya begitu mau diambil langsung itu sering itu. Kalau tidur dalam keadaan takut, banyak yang lagi utang atau barusan sering dimarahi orang, dia akan tidur mimpi dikejar-kejar orang, dikejar hantu, dikejar binatang. Sakitnya lagi kita nggak bisa berjalan, nggak bisa berlari, tapi nggak dapat. Nah, jadi jaga kualitas tidur dengan hati yang tenang. Baik, kita kembali lagi. Jadi tidur kepala terayun-ayun, terombang-ambing tidak membatalkan. Selanjutnya, zawalul akal, yang membatalkan wudu, hilang akal. Sawa'un kana janun, sama ada dia karena gila, awil bil hikmah atau pingsan, awil kasri atau karena mabuk, awil dawa atau karena minum obat. Nah, hilang akal karena gila udah pasti batal wudunya. Bahkan habis sembuh dia wajib mandi, wajib. Orang gila itu begitu dia sembuh suruh dulu mandi wajib. Al-bil hikmah, pingsan. Siapa yang pingsan otomatis batal wudu. Al-bil kasri atau mabuk. Orang mabuk apalagi sudah pasti batal wudu. Dan Rasulullah SAW melarang orang mabuk datang ke masjid. Inilah awal ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau kalian sedang mabuk. Memang dulu tradisi orang Arab itu mabuk, macam kita minum kopi Pak. Nggak laki-laki rasanya kalau nggak minum kopi. Itu kalau di kampung Pak. Nggak gaul kalau nggak ketemu di warung kopi. Itu nanti si anu itu apa itu? Nggak pernah ke warung kopi. Kita pun pulang kampung Pak, kalau nggak ke warung kopi, alah pelikar ya si anu. Jadi begitu memang. Orang Arab itu kalau nggak mabuk bukan laki-laki. Oleh karena itu, ayat yang melarang mabuk-mabukan itu turun bertahap. Pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya tentang khamr dan maisir judi, kul fima wa manafi'un wa ismum kabir. Katakanlah ada manfaatnya tapi ada dosanya yang besar. Masih harus. Oh, timbang-timbang kalian lah, manfaatnya adanya tapi dosanya besar. Nah, sahabat waktu itu sebahagian ada yang sudah meninggalkan mabuk, ada yang belum. Termasuk diantaranya Ali ini belum. Masih datang ke masjid mabuk. Sehingga bacaan sholatnya terganggu. Maka turunlah ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau lagi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu semua tahu, mengerti apa yang kalian ucapkan dalam sholat. Nah, itu lagi ya. Jadi kalau mabuk itu jelas bukan cuma membatalkan wudu, tapi malah mengganggu pelaksanaan sholat. Ada cerita seorang pemuda lagi mabuk datang mau sholat subuh. Di pintu masjid dicegat sama Pak Imam. Kemana bro? Mau sholat subuh Pak. Sholat subuh. Dilihatlah jalan oleh begini, imam masjid ngetes. Tahu nggak berapa rakaat sholat subuh? Nah, ini ngetes, ini sudah mabuk atau udah sembuh? Kata yang mabuk tadi 3 rakaat Pak. 3 rakaat ya pulang dulu. Disuruh pulang karena belum sehat. Di tengah jalan ketemu kawannya yang asli mau ke masjid, bukan mabuk. Mau kemana bro? Mau ke masjid. Mau ngapain sholat subuh? Tanya dulu kau, berapa rakaat sholat subuh? 2 kata kawan. 2 kau bilang iya. Tadi Pak Imam tanya saya, aku bilang 3 ditolaknya. Apalagi kau bilang 2, pulang kawan. Jadi mabuk, au bidawa.
karena minum obat. Nah, ada juga memang obat penenang, apalagi orang yang sakit kepala dan segala macam. Nah, ini semua kalau sempat hilang akal membatalkan wudu. Kemudian masul farji biduni hail, menyentuh kemaluan tanpa pembatas. Ini yang kemarin ditanya, apakah batal wudu kalau menyentuh kemaluan? Nanti kita lihat. Li hadis Yasrah binti Sofwan radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Yasrah binti Sofwan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala massa zakaruhu fala yusolli hatta yatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya janganlah salat sampai dia berwudu. Jadi menyentuh kemaluan menurut hadis riwayat khamsah 5 Bukhari, Muslim dan Abu Dawud, Tirmizi masuk di sini. Batal wudu kalau menyentuh kemaluan. Nah, kategori menyentuh dengan punggung apa telapak? Telapak. Punggung ini enggak pada adatnya tidak menyentuh. Andai kata terpaksa sentuh dengan punggungnya. Nah, yang menyentuh adalah dengan telapak tangan. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man abda bi yadihi ila zakari laisa dunahu sitran faqala wajib alaihi wudu. Siapa yang menyentuh kemaluannya tanpa pembatas maka telah batallah wudunya. Riwayat Ahmad. Cuma ini dah. Wa yarul Ahmad anna massa zakara la yanqudul wudu. Menurut Imam Hanafi, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Ini kemarin ada ditanya. Li hadis itolak, karena berdasarkan hadis anna rajulan sa'alan nabiyya an rajulin yang sazakara. Karena seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang seorang yang menyentuh kemaluannya. Hal alaihi wudu, wajibkah baginya wudu? Faqala, dijawab Rasulullah, la, tidak wajib baginya wudu. Innama huwa bid'atun minka, karena kemaluan itu hanyalah salah satu anggota tubuhmu saja. Rawahul khamsah, riwayat khamsah juga. Jadi ada dua hadis, yang satu mengatakan batal wudu karena menyentuh kemaluan. Hadis yang kedua mengatakan tidak batal wudu karena menyentuh kemaluan. Macam mana ya? Riwayatnya sama-sama khamsah juga. Maka ambil jalan ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Kehati-hati ya. Kalau ada dua jalan dan dua informasi yang Bapak dapat, Bapak jangan lewat jalan sana. Kenapa? Macet. Kenapa? Ada perbaikan jembatan. Kenapa? Ada polisi razia. Ada yang satu bilang, Bapak lewat aja Pak, nggak apa-apa. Saya barusan lewat, nggak ada lagi razia, nggak ada jembatan macet, nggak ada macet. Nah, untuk lebih amannya Pak, selama ada jalan kedua, kita pilih mana? Jalan kedua, karena jalan kedua nggak ada informasi apa-apa. Sedangkan ini tadi ada yang bilang ada razia, awas, ada jembatan rusak, ada macet. Ada orang bilang memang tidak, tadi ada tapi sekarang nggak ada lagi. Jembatan bagus sudah nggak ada lagi, jembatan rusak nggak ada lagi, macet pun nggak ada lagi. Selama ada jalan lagi, kita tempuh jalan lagi. Nah, ini menanggapi hadis ini. Riwayatnya sama, kualitasnya sama. Satu mengatakan batal, satu mengatakan tidak. Supaya kita tidak ragu, maka kita ambil keputusan. Kalau tersentuh kita Jadi ragu-ragu harus dihilangkan. Itu juga salah satu kaidah. Ragu-ragu harus dihilangkan. Kalau ibu ragu, tadi saya sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Ini biasa saja ya. Kalau sholat kita lupa 2 apa 3, 2 apa 3. Yang mana yang diambil? 2 apa 3? Kata Rasulullah ambil 2. Itu menghilangkan keraguan. Mana tahu 3 berarti lebih dong. Allah maafkan. Yang susahnya kurang. Kalau kurang berarti tidak sah sholat. Nah, itu dia caranya. Ragu 2 atau 3, ambil 2. Tapi lain kalau anak sekolah, saya nggak berani ngajarkan ini di sekolah. Kenapa? Beli jajanan di
coba 3, lupa. Tadi saya sudah makan 3 apa 2? Makan 3 apa 2? Jangan ambil 2, rugi nanti. Ambil 3. Ini juga menepis keraguan-keraguan. Kalau lebih jadi sedekah, kalau kurang jadi utang. Nah, itu dia Pak. Kalau bayar utang udah bayar belum? Ambil yang belum Bu. Jangan bilang udah. Kenapa kata Ustaz kurang? Jangan. Kalau udah bayar udah anggap saja belum, bayar lagi. Andai kata udah, berarti jadi sedekah. Nah, kemudian la masal mar'ah biduni ha'il, menyentuh istri. Ini khusus istri ya, tanpa pembatas. Ini permasalahan lama ini. Batal nggak wudu bersentuhan dengan istri? Nah, mari kita lihat. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa huwa sha'im. Dari Aisyah bahwa Rasulullah menciumnya padahal Rasulullah sedang puasa. Ini khusus hukum puasa dulu. Rasulullah mencium Aisyah padahal Rasul sedang puasa. Nah, bapak-bapak bergembiralah. Boleh mencium istri walaupun kita sedang puasa. Tapi lihat-lihat juga ciumannya nafsu atau kasih sayang. Karena di ujung hadis ini dikatakan, tapi Rasulullah adalah orang yang paling pintar menjaga nafsu. Nah, kitalah yang tahu. Kalau cium kasih sayang, lanjutkan puasanya. Kalau ciumnya udah nafsu, batal puasa. Wa qala innal qulata la tanqidul wudu, dan kata Aisyah sesungguhnya mencium la tanqidul wudu, tidak membatalkan wudu. Wala tubtirus shaum, dan tidak membatalkan puasa. Akhrajahu Ishaq ibnu Ruwaiha wa akhrajahu aidan Al-Bazzar bi sanadin jayyid. Hadis ini dikeluarkan oleh Ishaq ibnu Ruwaiha dan dikeluarkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang bagus. Jadi ini salah satu dalil yang mengatakan tidak batal wudu mencium istri atau menyentuh istri. Selanjutnya wa anha, masih dari Aisyah. Qalat faqadat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata laili. Aku kehilangan Rasul suatu malam. Bangun Aisyah, dilihat Nabi enggak ada lagi di samping. Faltamassathu, aku meraba-raba Rasul. Aisyah ini manja. Kalau begitu dia terbangun enggak ada Nabi, macam anak-anak terbangun enggak ada maknya. Langsung nangis kalau anak-anak ya. Ini Aisyah begitu terbangun enggak ada suaminya, diraba-rabanya lah. Tapi mata belum terbuka. Mana suami? Diraba-rabanya. Fa'adatu yadai ala batni qadamai, tiba-tiba tersentuhlah olehku batni qadamai itu telapak kakinya. Telapak kaki Rasul. Wa huwa fil masjid, Rasulullah rupanya sedang sholat. Hilang Rasul dari sampingnya karena Rasul sedang sholat tidak jauh dari dari Aisyah. Wa huma mansubatani wa huwa yaqulu Allahumma inni a'udzu biridhoka, dan seterusnya. Inilah doa Rasul waktu itu, waktu sholat. Rawi Muslim. Apa yang dilihat dari sini? Pada saat Rasulullah sholat, Aisyah datang meraba-raba, terabalah kaki Rasulullah. Rasul memberhentikan sholatnya atau tidak? Tidak, Rasul lanjut sholat. Artinya, andai kata batallah wudu karena telah disentuh Aisyah, tentu Rasul akan menghentikan sholat. Ini yang diambil. Ini riwayat Muslim dan Tirmizi. Wa anha, masih dari Aisyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'i summa kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Dia mencium sebahagian istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Nabi mencium sebagian istrinya, termasuklah Aisyah, mungkin juga istrinya yang lain, Ummu Salamah atau siapa, dan langsung pergi ke masjid dan tidak berwudu lagi. Hadis riwayat Ahmad. Di sana dirijali istiqot dengan sanad yang rijalnya terpercaya. Wa anha, masih dari Aisyah. Kuntu anamu baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani fi qiblatihi fa iza sajada gamazani faqabattu rijli.
aku tidur di depan Nabi waktu dia sholat. Nah, inilah manjanya Aisyah. Udah jelas-jelas Nabi sholat masih tidur di depan. Dan kakiku pas di depan baginda Rasul. Sehingga apabila Rasulullah mau sujud, dia geser kakiku. Barulah dia sujud. Dan sesudah dia sujud, kujulurkan lagi kakiku, kata Aisyah. Macam mau main-main. Waktu Rasul mau sujud, digesernya kaki Aisyah. Begitu bangkit dari sujud, kujulurkan lagi kakiku, supaya nanti dia sujud, digesernya lagi. Andai katalah batal wudhu gara-gara menggeser kaki Aisyah, tentulah sudah Rasulullah hentikan sholatnya. Ini yang kita hadis muttafaqun alaih. Nah, ini beberapa hadis yang menunjukkan tidak batal wudhu kalau bersentuhan dengan istri. Tapi ada pendapat ulama menyatakan sekalipun istri tetap batal wudhu. Apa dalilnya? Keumuman ayat aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ayat menyatakan wanita, berarti wanita mana saja, termasuk istri. Jadi sama-sama punya dasar. Dan saya pribadi mengambil kemudahan, karena agama itu pada prinsipnya mudah. Untuk tidak bersentuhan dengan istri itu susah. Maka saya berpendapat pribadinya tidak batal wudhu kalau bersentuhan dengan istri. Tapi ada yang mengatakan juga jangan disalahkan. Ada yang mengatakan batal, jangan disalahkan. Nah, baik jemaah dimuliakan Allah, inilah kajian kita subuh ini tentang amalan dan yang membatalkan wudhu. Silakan di depan kita sudah ada siraman jasmani. Kalau sudah selesai siraman rohaninya, silakan. Lengkap. Dan kalau ada yang bertanya juga kami persilakan. Ya, berwudu hukumnya tadi harus betul-betul selama waktu. Nah, masalah ini yang saya tanyakan, selama waktunya itu kira-kira seberapa lama? Karena pernah saya alami pada suatu sholat sedang berwudu, kemudian tiba-tiba kerannya mati. Tunggu hidup lagi, betul mati lagi sampai beberapa kali gitu. Dan selang matinya tuh juga agak lama. Nah, ini kira-kira apa harus mengulang kembali dari awal wudhunya atau bisa dilanjut? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah keluar mani. Kalau kita bermimpi, tapi mimpi bersetubuh, tapi tidak sampai keluar mani, maka ini juga harus mandi wajib. Kemudian juga bekerja melepaskan. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Salah satu rukun wudhu adalah tertib, tidak dikelangi waktu. Ukuran tidak dikelangi waktu apa? Dijelaskan dalam kitab fikih sunnah adalah adat. Apa adat maksudnya? Kebiasaan kita menyatakan ini sudah berkelang apa belum. Jadi nggak ada ukuran pastinya. Kebiasaan kita mengatakan ini sudah berkelang apa belum. Kalau kita lihat hanya sekedar pindah keran atau sekedar mencari keran yang hidup, itu belum dikelangi. Itu masih boleh kita lanjut. Tadi sampai di tangan, lanjut ke kepala. Tapi kalau lagi barusan selesai basuh muka, tiba-tiba ada yang nelpon, Bapak jawab teleponnya, ngomong sana sini, ngomong sana sini, gaya, Waalaikumsalam. Ngulangi apa lanjut? Menurut adat itu sudah berkelang belum? Sudah jelas. Nah, itu dia Pak ya. Jadi kembali ke adat. Nah, yang kedua,
bangun nggak ada bekas. Apa hukumnya? Apakah wajib mandi atau tidak? Hukumnya adalah hukum zahir. Hukum zahirnya bagaimana? Kalau tidak ada bekas, maka tidak wajib mandi. Itu hadisnya ada. Selama tidak melihat ada bekas mani, maka tidak wajib mandi. Kalau ada bekas mani, wajib mandi. Nah, ini yang kasihan, yang ketiga. Hubungan suami istri nggak sampai keluar mani. Kenapa? Anak terlanjur bangun. Nah, ini sering. Hubungan suami istri yang mewajibkan mandi bukan keluar maninya, Pak. Tapi karena hubungannya. Walaupun cuma ces atau nggak jadi. Kalau sudah masuk, ukuran masuknya yang perlu kita perjelas. Ukuran masuk itu apa? Imam cakap, namanya kita kaji hukum ya Pak ya. Ukuran masuk adalah kepalanya terbenam. Kepala hasfah itu terbenam. Walaupun sebentar, itu namanya sudah ukuran masuk. Mau keluar mani atau tidak, sudah mewajibkan mani. Nah itu dia kalau bersetubuh. Ukurannya bukan di keluar mani, tapi bersetubuhnya. Ya. Silakan yang lain. Ada yang lain? Silakan. Ya, silakan. Kadang ini mau di rumah Pak ya, kan rumahnya kalau di Medan ada tempat-tempat yang terbatas air pump. Ya. Jadi air itu kadang-kadang ya nggak sampai 1 bulan. Mau dari tempat air itu sebaliknya nggak ada yang ada itu aja. Ya. Pada saat hukum air kemarin sudah kita jelaskan. Adapun air 2 kula itu pendapat Imam Syafi'i, imam lain tidak mengharuskan 2 kula. Tapi kita anggap dulu Imam Syafi'i 2 kula adalah 60 cm lebih kurang atas bawah muka belakang atau 2 hasta. Dengan debit air ada yang mengatakan sekian ratus liter, ya kurang pasti alamnya. Kalau dia di bawah itu macam mana? Sebenarnya yang dimaksud 2 kula itu, andai kata air di bawah 2 kula jatuh najis, itu dia ya, dijatuhi oleh najis, entah kotoran cicak, kotoran tikus. Kalau dia di bawah 2 kula, jadilah hukumnya air bernajis. Kalau di atas 2 kula jatuh najis yang sedikit, dia tergolong air yang suci. Itu dia sebenarnya. Jadi air itu kalau sucinya dia tak mesti terkait dengan hitungan 2 kula. Kalau jelas tidak ada najis, mau 1 gelas pun boleh. Nah, jadi 2 kula itu ukuran kena najis dimaafkan atau tidak. Di bawah 2 kula tidak dimaafkan. Kalau di atas 2 kula dia dimaafkan. Itu dia. Nah, silakan. Silakan yang lain. Ada yang nggak kebagian tadi materi? Ya. Ustaz, Ya. wudhu dengan air yang sudah dimasak boleh nggak? Boleh. 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 Terkecuali yang dimasak matahari. Ini ada hadisnya. Jangan berwudhu dengan air yang dipanaskan matahari. Hukumnya bukan haram, tapi makruh. Apalagi tempatnya adalah besi. Besi, ya. Karena ini mungkin ada secara fisika atau apalah ya, mungkin ada memuai atau apapun itu. Dimakruhkan Rasul berwudhu dengan air yang dipanaskan matahari. Lama terpanggang, ya. Tapi sah. Kalau berita sah, hukumnya sah. Silakan. Oke, airnya itu yang sedikit Pak Ustaz. Yang mana ini? Yang dipanaskan dengan matahari. Kalau misalnya air yang di sawah itu yang banyak aku panaskan matahari terasa panas. Oh, kalau air di bumi di sawah itu tidak tergolong. Itu air yang berkenaan dengan tempat, ada tempat-tempat tertentu. Sebenarnya kan plastik kita sekarang ini tidak sehat. Kita masukkan air panas ke tempat-tempat tertentu. Itu untuk
unsur plastiknya itu kadang menyatu dengan air. Itulah kelebihan Tupperware. Oh, nah, ini saya jualan dari ini. Ya, silakan. Ustaz, ini amalan wudhu yang ketiga sholat sunnah wudhu. Ya. Selama ini kan kita kalau habis wudhu, kalau masuk masjid kan ada sholat 2 rakaat. Ya. Dan Rasul kan nggak ada namanya sekarang. Ya. Tahiyatul masjid, Ya. sholat sunnah wudhu. Apakah yang sholat sunnah wudhu ini juga sama sebenarnya dengan sholat sunnah tahiyatul masjid? Ya. Atau memang beda deh? Beda, hadisnya beda. Kalau hadis tahiyatul masjid ada siapa yang masuk masjid kemudian dia sholat 2 rakaat. Ada. Maksud saya Ustaz, kalau kita di masjid nih kan habis wudhu, kan ketika masuk masjid apakah dibedain sholatnya gitu? Ya, beda. Jadi mau sunnah wudhu dulu atau tahiyatul masjid dulu, silakan, boleh. Karena kalau sholat sunnah wudhu dulu, walaupun kita udah duduk dalam sholat itu tidak tergolong duduk yang dimaksud Nabi. Siapa yang masuk masjid maka hendaklah dia sholat sebelum duduk. Duduk yang dimaksud duduk biasa. Jangan nanti ada pemikiran kalau saya sholat sunnah wudhu berarti saya udah duduk dong. Karena duduk antara lalu sujud kan? Tidak. Yang dimaksud duduk itu adalah duduk biasa menunggu waktu sholat. Mau didahulukan tahiyatul masjid boleh, mau didahulukan sholat sunnah wudhu juga boleh. Jadi ini hal yang terpisah. Ya, silakan. Pak, saya mau tanya. Ya. Kalau ambil air wudhu dengan air apa sih masalah? Oh, Pernah ini kan air. ya. Boleh, sama dengan yang ditanyakan ya. Air yang dihangatkan, mandi dengan air yang dihangatkan boleh. Ya, silakan. Ya, silakan. Ada lagi? Kalau makan setelah wudhu itu boleh nggak? Apa diulang lagi? Apa? Makan setelah wudhu. Oh, iya. Jadi batal nggak? Tidak membatalkan wudhu makan apapun yang dimakan. Tapi ada hadis kalau kalian makan daging yang dibakar, nah ya sudah sampai ke situ belum ya? Belum ya? Kalau kalian makan daging yang dipanggang, itu satu hadis. Yang kedua, kalau makan daging onta, itu hadisnya juga ada. Makan daging yang dipanggang, makan daging onta disunnahkan Jadi tidak batal wudhu karena makan, tapi disunahkan berwudhu sesudah makan, terutama makan daging yang dipanggang. Termasuk sate lain juga, sate padang. Nggak perlu kumur-kumur Ustaz ya? Kumur-kumur tetap sunnah, menjaga supaya pertama itu sunnah wudhu, yang kedua supaya dalam sholat tidak bermain lidah kita. Apalagi kita telat. Kalau udah telat, kata Mas Syafi'i, sedikit atau banyak namanya makan juga. Batal. Jadi repotnya padahal menelan kita. Nah, lebih bagus dibuang. Dibuang waktu sholat sah bisa. Masih ada yang lain? Belum kita kasih. Ya, pas. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.